Bonjour, selamat datang Ananda hebat di kelas 12 UPW 1 dan 12 UPW 2 pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas topik yang kalian tunggu-tunggu banget, ya, yaitu laporan keuangan. Jadi pastikan sebelum memulai pembelajaran, Ananda sudah berdoa. Kemudian siapkan semangat dan juga catatanmu ya. Kompetensi dasar pada pembelajaran hari ini yaitu 3.10 ya, menganalisis laporan keuangan. Dan 4.10 membuat laporan keuangan sederhana. Ini pasti yang kalian tunggu-tunggu banget. Kenapa sih kita harus banget belajar tentang laporan keuangan? Karena setelah Ananda mempelajari laporan keuangan, maka harapannya, Ananda mampu memahami pengertian, jenis-jenis, dan fungsi laporan keuangan sederhana dengan cermat, teliti, dan percaya diri. Kemudian, Ananda mampu menganalisis laporan keuangan sederhana dengan cermat, teliti, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Dan jangan sampai lupa, Ananda juga diharapkan mampu untuk membuat laporan keuangan sederhana dengan cermat, teliti, penuh rasa tanggung jawab, disiplin, bersikap jujur, percaya diri, dan pantang menyerah, serta mampu berkomunikasi dan bekerja sama dengan baik. Jadi makin gak sabar ini mah, iya kan? Gak sabar untuk belajar materi hari ini. Apa itu laporan keuangan? Laporan keuangan merupakan penggambaran kondisi keuangan dan hasil usaha sebuah perusahaan saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Jadi penasaran deh, kalau jenis-jenis laporan keuangan itu ada apa aja ya? Yang pertama ada laporan neraca, ya. Kemudian ada laporan rugi laba. Ada juga laporan perubahan modal. Dan yang kalah penting ada laporan arus. Gak kalah penting. Jadi pengen tahu deh, apa aja sih yang harus disiapkan untuk membuat laporan keuangan sederhana? Yang pertama nih, kita harus menyiapkan buku catatan pengeluaran. Yang kedua, kita juga harus menyiapkan buku catatan pemasukan. Jangan lupa juga buku kas utama. Selanjutnya, buku stok barang. Dan jangan sampai terlewat nih, buku inventaris barang. Pastikan ketika kita akan menyusun laporan keuangan, kelima buku ini harus ada. Oke? Penyusunan laporan keuangan sederhana harus dilakukan dengan bertahap dan teliti. Karena nantinya informasi yang disajikan akan dianalisa dan sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan loh. Langkah-langkah tersebut secara sederhana dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita menyusun dulu neraca saldonya. Yang kedua, kita mengumpulkan data yang diperlukan untuk membuat jurnal penyesuaian. Yang ketiga, menyusun neraca lajur atau worksheet. Yang keempat, menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan rugi laba dan laporan perubahan modal, serta laporan-laporan lainnya. Jadi, yang pasti kuncinya 2, bertahap dan teliti. Jadi penasaran deh,
Sebenarnya kalau dunia keuangan dalam bisnis pariwisata itu istilah-istilahnya sama nggak ya? Nah, kita bahas di sini. Pertama, ada istilah kas. Kas itu ada di setiap laporan keuangan. Baik perusahaan tour and travel atau juga di perusahaan lainnya. Komponen ini terdiri dari kas di bank, dan deposito. Sering dengar kan pastinya? Kemudian ada piutang. Komponen ini terdiri dari piutang dari kegiatan usaha penjualan tiket, tur, hotel, dan juga dokumen lain. Selanjutnya ada istilah uang muka. Uang muka yaitu digunakan untuk membayar deposit tiket, hotel, dan voucher. Aset tetap yaitu kekayaan perusahaan yang terdiri dari kendaraan, bangunan, tanah, dan lain-lain. Ada juga loh istilah utang usaha dan utang lain-lain. Ini terdiri dari utang tiket, tur, hotel, refund, pengembalian tiket, dan lain-lain. Utang pajak, yaitu meliputi pajak penghasilan. Nah, ada juga nih istilah pendapatan diterima di muka. Ini terdiri dari uang muka dari pelanggan atas jasa yang belum direalisasikan. Akun akan berubah menjadi pendapatan ketika jasa tersebut telah direalisasikan. Ini disebut pendapatan diterima di muka. Kemudian istilah modal saham. Terdiri dari modal saham yang ditempatkan maupun modal saham yang disetor penuh. Sedangkan pada laporan laba rugi, perusahaan tour and travel harus menyajikan pendapatan atau penjualan jasa travel serta beban atau biaya operasional perusahaan. Adapun akun-akunnya terdiri dari pendapatan, harga pokok penjualan, dan beban usaha. Tadi kita sudah kenal dengan istilah-istilah yang berkaitan dengan laporan keuangan dalam bisnis pariwisata. Ternyata istilah-istilahnya juga sama ya dengan laporan keuangan pada umumnya. Sekarang kita lebih spesifik lagi nih, gimana sih langkah-langkah membuat laporan keuangan di perusahaan tour and travel? Nah, ada 3 langkah utama nih. Yang pertama, langkah pencatatan dan penggolongan. Dalam langkah ini, semua bukti transaksi dicatat di dalam buku jurnal. Selanjutnya, masing-masing transaksi digolongkan berdasarkan akun-akun atau rekeningnya. Tahap yang kedua, yaitu langkah peringkasan. Setelah digolongkan, masing-masing akun akan diringkas dan dimasukkan ke dalam laporan neraca dan laporan laba rugi menurut jenisnya. Langkah yang ketiga yaitu langkah penyajian. Langkah ini menyajikan data-data yang sudah dicatat, digolongkan, serta diringkas dalam bentuk laporan keuangan. Wah, jadi makin paham nih tentang laporan keuangan, iya kan? Iya dong. Kalau tadi kita bahas atau bicara tentang laporan neraca, sebenarnya apa sih laporan neraca itu? Laporan neraca di perusahaan tour and travel, contohnya ya, hampir sama dengan laporan keuangan perusahaan lainnya. Terdiri dari aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Yang membedakan adalah komponen aset lancar, di mana deposit tiket dan paket wisata atau umroh dimasukkan ke dalamnya. Nah, ini poin yang harus diperhatikan, oke? Belum kebayang, madam, kayak gimana sih bentukan laporan neraca? Kalian akan melihatnya.
Nah, ini adalah contoh laporan neraca, ya. Kalau dalam bentuknya tuh yang seperti ini, ya. Poin-poinnya kita lihat ada aset lancar, ada aset tetap, ya, ada kewajiban dan ekuitas, ya. Nanti disebutkan lagi tuh kewajibannya apa, ekuitasnya apa. Ini contohnya. Ya, tentunya nggak berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya, ya. Hanya saja di sini spesifik, ya. Boleh loh kalian pause dulu untuk disimak baik-baik. Boleh juga loh kalian screenshot lalu jadikan wallpaper di HP kalian. Oke, Madam, udah mulai terbayang nih kalau laporan neraca. Sekarang kalau laporan laba rugi itu yang bagaimana? Nah, laporan laba rugi, kita kan lagi bahas perusahaan tour and travel ya. Jadi akun pendapatannya itu terdiri dari penjualan paket tur atau umroh, penjualan tiket, dan penjualan voucher hotel. Sedangkan akun harga pokok penjualan terdiri dari tiket, voucher, dan tur atau pendamping leader, ya. Untuk mengetahui laba kotor penjualan, total pendapatan akan dikurangkan dengan harga pokok penjualan. Jadi setelah laba kotor penjualan dikurangkan dengan beban dan biaya-biaya, maka akan diketahui laba bersih usaha. Penasaran nih pasti bentuknya kayak gimana? Kita lihat ya. Ini adalah contoh laporan laba rugi. Wow. Jadi pengen screenshot lagi? Boleh, ya. Mungkin kalau misalkan yang tadi jadi wallpaper HP, boleh sekarang mungkin pengen di print terus ditempel di kamar, boleh banget, ya. Perhatikan nih, ada unsur-unsur pendapatan, harga pokok penjualan, biaya usaha, ya, biaya umum dan administrasi, ya. Jumlah biaya usaha jangan sampai lupa. Nah, nanti di bawahnya akan muncul laba bersih usahanya berapa. Tentunya yang XXXXX ini itu nominal uangnya ya. Ini kan hanya contoh. Oke. Baik, Ananda sudah mengenal tentang laporan keuangan sederhana dan bagaimana contohnya dalam bidang pariwisata di bisnisnya. Jadi, harapannya sekarang motivasi Ananda untuk berwirausaha semakin tumbuh ya. Ingat, seorang wirausahawan yang baik itu pastinya segala pencatatan keuangannya tercatat dengan baik sekali. Maka dari itu, menguasai konsep laporan keuangan dengan sempurna akan menjadi bekal kita untuk menjadi seorang wirausahawan yang sukses dan bermanfaat di masa depan. Jika ada pertanyaan terkait materi, boleh disampaikan ke Madam melalui Japri, ya. Tetapi mohon maaf kalau misalkan rada-rada slow respon, ya. Hehe. Maklum dari kelas 10 sampai kelas 12 juga ingin ngobrol gitu sama Madam. Jadi silahkan bersabar kalau lagi ngechat Madam, ya. Insya Allah dibales, ya. Pasti kalau anak-anak kesayangan Madam semuanya di kelas 10 ULP 1, 10 ULP 2, 11 UPW 1, 11 UPW 2, 12 UPW 1, 12 UPW 2, semuanya anak-anak kesayangan Madam semuanya. Jadi insya Allah dibalas. Oke, tetap semangat belajar, sehat selalu. Madam gak bosen-bosen untuk mengatakan selamat dan semangat belajar. Sampai jumpa lagi pada mata pelajaran PKK yang pastinya topik selanjutnya udah gak sabar banget nih kalian untuk pelajari, ya kan? Untuk kegiatan hari ini, Ananda cukup memahami apa yang Madam sampaikan dalam video ini, ya. Semoga bermanfaat, semoga Ananda menjadi tercerahkan terkait laporan keuangan. Sampai jumpa lagi. Bonjour nih.